Mastang. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah studi Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Abror. Yang kedua, Habziyati Syukriyani. Yang ketiga, Resti Adinuri. Yang keempat, Syah Putri BR Sutopo. Dan yang terakhir, saya sendiri yaitu Andi Mastang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan filosofis. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Secara terminologi, Mulyanto Sumardi menyatakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatis, yaitu ia terdiri dari serangkaian asumsi, hakikat bahasa, dan pengajaran bahasa, serta belajar bahasa. Menurut Yatimin Abdullah, pendekatan artinya cara sudut pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang untuk memahami agama. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pendekatan adalah suatu sikap ilmiah atau persepsi dari seseorang untuk menemukan kebenaran ilmiah. Dari beberapa pengertian di atas, pendekatan masih terus diperdebatkan sehingga melahirkan dua kelompok besar. Kelompok pertama berpendapat bahwa arti pendekatan mempunyai dua makna, yaitu dipandang atau dihampiri. Yang kedua, cara menghampiri atau memandang fenomena. 2. Pengertian filosofi. Secara etimologis, kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata philo yang berarti cinta, suka, dan senang, sedangkan sophia yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia berarti cinta, senang atau suka kepada pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Purdaminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sedangkan Katsop mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan kefilsafatan ialah merenung, tetapi di sini merenung bukanlah halnya seperti melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, sistematis, dan universal. Nah, dari penjelasan di atas, kami pemakalah dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekatan filosofis adalah suatu upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Itu balas sedikit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pendapat saya, yaitu B. Pengertian studi Islam. Studi Islam atau di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan kata lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran. Menurut Ahmad Taufik, studi Islam adalah pengkajian tentang ilmu-ilmu keislaman. Adapun yang dimaksud ilmu-ilmu keislaman adalah pengkajian yang tidak hanya pada aspek-aspek normatif dan normatif, tapi juga
pada pengkajian menyangkut aspek sosiologis. Studi keislaman di kalangan umat Islam bertujuan untuk memahami dan mendalami, membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan dengan benar. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau Islamologi. Namun, bagaimana halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya? Maka, ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk dan praktik-praktiknya tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjiatul Supriyani. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan filosofis dalam studi Islam. Pendekatan filosofis dalam studi Islam itu artinya mengkaji dan memahami Islam dan ajaran-ajarannya dengan menggunakan disiplin ilmu filsafat. Keutamaan dan kebijakan tentang segala sesuatu maka diperlakukanlah berpikir secara sistematis, artinya berpikiran yang teratur, tidak melompat-lompat, menggunakan kaidah dan aturan berpikir sebagaimana diatur dalam ilmu mantik. 2. Mendalam, artinya berpikir tentang segala sesuatu secara tuntas hingga benar-benar hasil pikirannya itu sulit dibantah begitu saja. 3. Radikal, artinya berpikir hingga sampai kepada akar-akarnya yang paling dalam dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun kecuali kebenaran yang mutlak dari Tuhan. 4. Spekulatif, artinya berpikiran yang menerawang jauh ke depan menggunakan akal pikiran dengan seluas-luasnya. Nah, universal, artinya berpikir yang menyeluruh yang tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat partikular. Baiklah, di sini saya yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu dengan judul Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam. Baik, langsung saja. Dengan menggunakan pendekatan filosofis ini di dalam studi Islam, maka seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya. Ketika seseorang mengerjakan suatu amal ibadah, ia tidak akan merasa kekeringan spiritual atau yang merasakan namanya kebosanan. Namun dengan demikian, pendekatan filosofis tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengalaman agama, yaitu yang bersifat formal, sebagaimana yang sering dipakai dan menggejala di kalangan umat Islam selama ini. Baik, itulah tadi penyampaian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan kami pemakalah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kesilafan dalam cara kami menyampaikan makalah. Dan saya Andi Nasta